Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang keistimewaan malam pertama bulan Rajab dan 5 amalan agung yang sangat dianjurkan kita kerjakan di bulan Rajab. Kemudian ada kalimah yang kalau kita baca di hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka di tahun tersebut kita tidak akan kekurangan uang insya Allah. Untuk awal Rajab di tahun ini, tahun 1445 Hijriah, itu bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Dalam menyampaikan video ini, saya mengambil sumber dari beberapa kitab. Ada dari kitab Kanzun Najah was Surur, ada dari kitab Duratun Nasihin, ada juga dari kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Sultan Al-Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, di halaman 1, di halaman 319 juz 1, kitab seperti ini. Dan ada juga dari kitab Manahijul Imdad Syarh Irsyadul Ibad di juz pertama halaman 516, kitabnya seperti ini. Dan dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, di halaman 189, kitabnya seperti ini. Sengaja saya menyampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yang mau mengamalkan faedah yang saya sampaikan akan lebih yakin ketika mengamalkannya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan, tentang keagungan malam pertama atau keistimewaan malam pertama bulan Rajab disampaikan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur halaman 231. I'lam anna Rajaba syahrun fadilun. Ketahui olehmu bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan yang agung, yang unggul. Wal ibadatu fihi laha ajrun jarilun. Dan beribadah di bulan Rajab ini akan diberikan kelebihan pahala oleh Allah, akan diagungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi awwali lailatin minhu yustajabud du'a. Dan di malam pertama bulan Rajab, bila kita memanjatkan doa, maka doa tersebut akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang di 5 malam tersebut bila kita berdoa maka doa tidak akan ditolak oleh Allah, berarti akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, yakni malam 15 bulan Sya'ban atau bulan Ruah. Walailatul Jumu'ah, dan yang ketiga di malam Jum'ah. Walailatul Fitri, dan yang keempat malam Idul Fitri. Walailatun Nahari, dan yang kelima malam Idul Adha. Hadis ini disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'u Al-Kabir. Jadi nanti di malam pertama bulan Rajab hendaknya kita jangan perbanyak tidur, tapi banyaklah berzikir kepada Allah, menyampaikan doa kepada Allah untuk kemuliaan, keberkahan dunia dan akhirat. Apa yang mesti dibaca?
Selain kita banyak melakukan sholat sunnah, melakukan zikir Al-Quran, membaca istighfar, perbanyak pula kita membaca sholawat. Apalagi kalau sholawatnya yang ada surat termasuk plus doa. Contohnya kita membaca sholawat munjiat, kita kuatkan baca sholawat munjiat, boleh habis isya atau habis tahajud, baca minimal 111 kali. Syukur-syukur 313 kali. Sangat bagus kalau mampu sampai 1000 kali. Faidahnya besar sekali. Atau kalau sholat munjiat kepanjangan, boleh kita membaca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, baca minimal 1000 kali. Kalau mampu sampai 4444. Setelah selesai itu, kita mohon sama Allah agar diampuni dosa, dicukupkan kebutuhan dunia dan akhirat, mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Insya Allah akan dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keagungan malam pertama di bulan Rajab. Selanjutnya tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan kita lakukan, kita kerjakan di bulan Rajab. Ada keterangan di kitab Manahijul Imdad, juz pertama halaman 516. Sangat dianjurkan di bulan Rajab itu kita memperbanyak saum sunnah, memperbanyak puasa sunnah. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajabu, bahwasanya di surga itu ada sebuah telaga, sebuah bengawan yang bernama bengawan Rajab. Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauman mir Rajab, siapa orang yang berpuasa minimal 1 hari dari bulan Rajab, saqahullah min dzalikan nahar, maka orang tersebut nanti akan diberi minum oleh Allah daripada bengawan tersebut. Intinya orang tadi akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal puasanya 1 hari. Syukur-syukur lebih mau 10 hari, 11 hari, bahkan sampai 1 bulan pun mangga dianjurkan. Seperti keterangan ada di kitab Al-Ghunyah, bila kita mengamalkannya sampai 30 hari, maka subhanallah kita akan mendapat keagungan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara niatnya, niat puasa di bulan Rajab, maka malamnya kita baca berniat dalam hati, diucapkan dengan lisan, hukumnya sunnah, nawaitu shoma ghadin min syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu shoma ghadin min syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku niat puasa di besok hari dari bulan Rajab sunnah karena Allah. Sebaiknya niatnya di waktu malam, tapi kalau kita di waktu siang pun untuk saum sunnah boleh mangga. Yang penting belum tergelincir matahari, belum datang waktu zuhur. Misal kita malam lupa tidak berniat, pas paginya kita sebelum makan apa-apa kita ingin berpuasa, boleh, yang penting belum datang waktu zuhur. Itu untuk saum sunnah. Kemudian bagaimana kalau kita tidak mampu berpuasa? Misalnya orang banyak kesibukan, atau kalau puasa tidak mampu, tidak kuat puasa sunnah itu, atau juga kita sedang banyak acara sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa sunnah. Apa yang mesti kita lakukan? Diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais yang disusun Syekh Abdul Rahman As-Safuri, ada halaman 190. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, an man ajaza an siyami Rajab, tentang orang yang tidak mampu untuk saum sunnah di bulan Rajab. Ma yasna'u, amal apa yang mesti orang tersebut lakukan agar mendapat keuntungan atau fadilah daripada saum Rajab? Qala, baginda Rasul menjawab,
yatasaddaqu kulla yawmin biraghifin. Hendaknya orang tersebut bersedekah saja minimal dengan roti, yang mungkin itu minimal, kalau mampu dengan perkara yang lebih besar insyaallah, maka walaupun dia tidak berpuasa maka akan mendapat keagungan daripada saum Rajab dengan bersedekah kulla yawmin, setiap hari dari bulan Rajab. Sahabat-sahabat YouTube semoga Allah muliakan. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan di bulan Rajab ini adalah membaca tasbih Rajab. Tadi yang ke satu kita puasa sunnah, yang kedua dianjurkan kita membaca tasbih Rajab. Adakah dalilnya? Saya membaca di kitab Nuzhatul Majalis juz pertama halaman 189. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yamin minal ashril awwali mir Rajab, siapa orang yang membaca kalimah ini dari mulai hari pertama bulan Rajab sampai tanggal 10 Rajab, yang dibacanya kalimah ini Subhanallahil Hayyil Qayyum. Saya ulangi, Subhanallahil Hayyil Qayyum, dibaca mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Kemudian wa kulla yawmin minal ashri syani, dan setiap hari dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab membaca Subhanallahil Ahadis Samad, kalimah Subhanallahil Ahadis Samad, sama jumlahnya mi'ata marratin, 100 kali. Dan dari tanggal 21 Rajab sampai akhir Rajab membaca kalimah Subhanallahir Ra'uf. Saya ulangi, Subhanallahir Ra'uf, mi'ata marratin, sama membacanya 100 kali. Maka faidahnya atau pahalanya, lam yasifil wasifuna ma yu'ta minas thawab, maka saking besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah untuk orang tersebut, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menghitung besarnya pahala dari Allah untuk orang yang mengamalkan tasbih ini. Jadi sangat bagus kita amalkan dari mulai hari pertama sampai hari ke-10, boleh siang, boleh malam membacanya. Membaca Subhanallahil Hayyil Qayyum. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 membaca Subhanallahil Ahadis Samad. Dan dari tanggal 21 sampai akhir Rajab membaca Subhanallahir Ra'uf, dibaca 100 kali, boleh siang ataupun malam. Maka faidahnya sudah saya sampaikan, sangat besar sekali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan tasbih Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Kemudian yang ketiga yang sangat dianjurkan kita amalkan di bulan Rajab itu adalah membaca doa Rajab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mohon maaf, sebelum menyampaikan tentang doa Rajab, saya akan menyampaikan dulu tentang buku Majmu'atul Fawaid, juga tentang pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube dan para donatur, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Alhamdulillah, pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam terus berjalan. Sebagian para pekerja sedang memasang keramik di lantai 2. Untuk keramik di lantai 3 alhamdulillah sudah dipasangkan, dan sekarang sedang masang kanopi untuk menahan hujan. Saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang telah berinfak di pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Insya Allah pesantren Darussalam ini akan menjadi salah satu ladang amal untuk para donatur. Semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah.
Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah, saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia, juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadharah atau membacakan tawasul bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid. Sangat bagus bila mengamalkan atau hadharahnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat. Antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain salat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah. Antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat. Antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiat, sholawat Adrikni, sholawat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadharahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara membacakan suratul Fatihah, cara membacakan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada aman-aman rezeki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar, dan sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya, juga doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang
sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faedahnya sama dengan 41 kali yang diijarkan oleh Al-Habib Da'idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula ada salat sunat wafa'ud duyun, artinya salat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah daripada Syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dan istiqomah, insyaallah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insyaallah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati, misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insyaallah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insyaallah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Dawud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal, satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insyaallah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insyaallah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masyayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan. Atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan
untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau dibebaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diri Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat itu semoga Allah muliakan. Kemudian amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan kita kerjakan di bulan Rajab adalah membaca doa Rajab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam kitab Al-Ghunyah juz pertama halaman 327. Berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Baginda Rasul andaikan masuk ke bulan Rajab, qala, maka Rasul sering membaca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan kama ballaghtana Rajab. Jadi baginda Rasul bila masuk ke bulan Rajab, maka baginda Rasul sering membaca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan kama ballaghtana Rajab. Sangat bagus kita pun membacanya minimal habis sholat fardu 1 kali atau 3 kali digabung dengan doa-doa yang lain. Itu tentang amal Rajab yang ketiga. Kemudian amalan bulan Rajab yang keempat yang sangat dianjurkan adalah melakukan sholat sunat Rajab. Dinamakan sholat sunat Rajab karena sholat sunat ini sangat dianjurkan kita kerjakan di bulan Rajab dengan faidah yang tertentu pula. Ada keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 40. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man shalla ba'dal maghribi fi lailatin min Rajab. Siapa orang yang melakukan salat sunnah setelah maghrib di 1 malam dari bulan Rajab, isyrina rakaatan, sebanyak 20 rakaat,
Yaqra'u fi kulli raq'atin Fatihatal Kitabi wal Ikhlasa. Yang dibaca di setiap rakaatnya itu Fatihah 1 kali dan suratul Ikhlas 1 kali. Jadi tiap rakaatnya itu Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 1 kali. Wa sallama 10 taslimatin, dan dia melakukan salam sebanyak 10 kali salam. Berarti yang 20 rakaat itu dijadikan 10 usolli. 2 rakaat. Maka pahalanya hafidhahullahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalahu min bala'id dunya wa azabil akhirah. Maka Allah akan menjaga orang tadi dan menjaga ahli baitnya dan menjaga anak istrinya min bala'id dunya wa azabil akhirah, dari bala dunia juga dari azab di akhirat. Cara mengerjakannya jadi begini, boleh malam keberapa saja, mau malam pertama, mau malam ketiga, kelima, boleh. Yang penting kita amalkan minimal di 1 malam bulan Rajab. Sangat bagus kalau sering kita lakukan, hanya minimal satu malam. Waktunya ba'da maghrib. Tapi mungkin kalau ba'da maghrib kita tidak memungkinkan, umpamanya selalu sedang di perjalanan, boleh habis isya pun tidak apa-apa. Kita lakukan sholat sunat 20 rakaat dijadikan 10 usolli. Niatnya begini, usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat sunat 2 rakaat ikhlas karena Allah. Kemudian kita setelah baca Fatihah ataupun tidak apa-apa, kita baca Fatihah 1 kali dan baca suratul Ikhlas 1 kali. Sama di rakaat pertama kalau seperti itu, setelah salam tahiyat salam, kemudian kita beri lagi, dilakukan sampai 20 rakaat, dibuat 2 rakaat. Maka pahalanya atau khasiatnya, kita dan ahli bait kita dan anak istri kita akan dijaga oleh Allah dari musibah-musibah dunia, bala dunia, juga dari azab akhirat. Insyaallah berarti kita akan berikan taufik hidayah untuk melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bagus diamalkan nanti di bulan Rajab. Kemudian untuk amalan yang kelima, sangat dianjurkan di bulan Rajab ini kita memperbanyak membaca istighfar. Selain kita banyak melakukan sholat sunnah, banyak berzikir Al-Quran, banyak perbanyak sholawat, juga kita berbanyak istighfar. Ada keterangan di bulan Rajab, perbanyaklah istighfar. Di bulan Sya'ban perbanyak membaca sholawat. Dan di bulan Ramadan kita perbanyak menderes atau membaca Al-Quranul Karim. Adapun untuk istighfarnya, mangga mau istighfar yang panjang boleh, seperti Sayyidul Istighfar atau istighfar Rajab yang panjang, atau kita akan baca istighfar yang pendek saja, mangga. Ada keterangan di dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman 99, siapa orang yang membaca istighfar ini minimal 3 kali sehabis sholat fardu, istighfarnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca setiap habis sholat fardu 1 atau 3 kali, maka gufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi, maka dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Jadi bahkan sangat bagus kalau kita hafal atau kita punya tulisannya istighfar Rajab. Itu ada istighfar khusus yang panjang juga namanya istighfar Rajab. Kalau sahabat-sahabat ingin tahu tentang tulisan istighfar Rajab atau ingin bacanya, mangga bisa dilihat di video saya yang ke-174. Ketik di pencarian YouTube Majmu'atul Fawaid spasi angka 174. Nanti akan ada video tentang Rajab dan di akhirnya ada tentang bacaan istighfar Rajab. Atau kalau punya, ada di sebuah risalah buku namanya Majmu' Syarif, ada di sana tentang istighfar Rajab. Semoga dengan kita memperbanyak istighfar
dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa zahir dan batin, kecil ataupun besar, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, semoga Allah muliakan. Selanjutnya untuk yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang kalimat agung yang kalau kita baca di Jumat terakhir Rajab, maka di tahun tersebut kita akan dicukupkan keuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan di kitab Kanzun Najah Wasurur, wa min fawaid syai'ul, ada satu faidah yang disampaikan oleh Imam Ujuranahu, anna man qara'a fi akhir Jum'atin min Rajab, bahwasanya siapa orang yang membaca kalimah-kalimah ini di Jumat terakhir bulan Rajab, wal khatibu alal mimbar, sementara khatib atau orang yang berkhutbah sedang di atas mimbar, yang dibaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, dibaca khamsaw wa thalathina maratan, sebanyak 35 kali. Jadi hanya sedikit, 35 kali dibaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Maka faidahnya, la tanqati'ud darahimu min yadihi tilkas sanata. Orang yang mengamalkan faidah ini tidak akan kesepian uang di tahun tersebut. Nah, jadi pas nanti hari Jumat untuk laki-laki, ketika khatib sedang di atas mimbar, kita baca, boleh dalam hati atau baca halon saja, Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah, baca 35 kali. Kemudian dalam hati, mohon pada Allah akan dicukupkan rezeki di tahun tersebut. Kemudian untuk ibu-ibu, karena biasanya tidak hari Jumat, maka boleh nanti setelah habis zuhur, sholat zuhur di rumah misalnya, ibu-ibu maka baca kalimat ini 35 kali, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat itu, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kehilapan dan kekurangan. Semoga ada manfaat untuk semuanya. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna sababan lihtili ummati sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayidina Muhammadin sallallahu. Subhana rabbika min izzati amma yasifun, wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.